Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar sekalian, ketemu lagi bareng saya Kang Mas Zi, yang seperti biasa memulai live classes ini dengan mantra-mantra yang sama sekali nggak ada gunanya. Sobat belajar, sopo-sopo mangane loro ngakune siji, matine jadi memedi. Sopo-sopo yang selalu ingin jadi lebih pintar lagi, tunggu apa lagi? Ayo gabung live classes ini, sobat belajar. Jangan lupa, karena ini adalah pelajaran kimia, sobat belajar. Nah, maka sobat belajar harus persiapkan itu namanya paper sama pulpennya, sobat belajar. Oke? Karena apa? Karena jadi sobat belajar itu bisa juga mencoba soal-soal di waktu yang bersamaan, dan nanti bisa diuji apakah sobat belajar sudah mengerjakan soal-soal ini di jalan yang benar atau belum. Dan lagi kan sobat belajar belum tentu juga gurunya yang benar kan, bisa saja gurunya melakukan kesalahan. Kenapa? Karena guru juga manusia, sobat belajar. Nah, sobat belajar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK materi populer yang berhubungan dengan reduksi oksidasi, sobat belajar. Oke? Nah, saya sudah mengumpulkan beberapa soal dari mulai yang kira-kira levelnya so-so lah, sobat belajar. Gak usah sulit-sulit banget, karena kalau sulit-sulit banget nanti saya juga takut nggak bisa, malu juga kan, sobat belajar. Kita mulai dari soal yang pertama, sobat belajar. Oke, sobat belajar, ada soal redox yang menanyakan manakah soal manakah di antara option berikut ini yang mengalami reaksi redoks dan juga sudah setara, sobat belajar. Nah, dalam kasus ini ya kita bisa cekidot one by one, sobat belajar. Kita mulai dari yang pertama. OH itu kan -1 ya, sobat belajar ya. Atau kalau pengen di break kenapa dia -1? Karena O itu golongan 6. Nah, di sini sobat belajar, pentingnya sobat belajar tahu siapa di golongan mana, sobat belajar. Kan sudah sering diulang-ulang, kalau dari golongan 1A cenderung dia +1, dari golongan 2A +2, dari golongan 3A cenderung +3, dari golongan 4A bisa +4, bisa -4, dari golongan 5A 3-, dari golongan 6A 2-, dari golongan 7A -1, sobat belajar. Nah, siapa saja yang ada di golongan 6A diantaranya adalah oksigen dan sulfur, sobat belajar. Nah, oksigen itu -2 dan H-nya itu dari golongan +1. -2 dengan +1 kan -1. Jadi, nah sobat belajar, kalau tidak tertulis apa-apa, misalkan di sini tertulis H+, maka ini artinya karena H-nya sendirian berarti otomatis nilai H ini adalah +1. Tetapi kalau tidak tertulis apa-apa, sobat belajar, maka bilangan oksidasi totalnya itu ya 0. Maka supaya jumlahnya 0, Ag-nya harus berapa? Ag-nya +1. Karena +1 dengan -1 menjadi 0, gitu loh sobat belajar ya. Jadi kalau tidak ada apa-apanya, maka kalau dijumlahkan totalnya itu harus 0, sobat belajar. Nah, lalu H-nya +1. Nah, di sini Ag2+. Karena ada bilangan oksidasinya 2+, maka nilai Ag ini otomatis 2+, sobat belajar. Oke. Nah, H2O, O-nya tadi -2. Nah, sobat belajar juga harus hati-hati di sini. Yang ditulis H-nya jangan tulis H-nya +2. Kenapa? Karena H-nya ada 2. Yang ditulis adalah harga satu H-nya, harga satuannya, sobat belajar. Nah, kalau kita tulis begini, H2O sama dengan 0. Kenapa 0? Karena bilangan oksidasi totalnya tidak ada pangkat apa-apa di atas, berarti 0. O itu kan harganya -2. Jadi 2H ditambah -2 itu sama dengan 0. 2H sama dengan +2, maka H sama dengan +1. Maka yang ditulis adalah harga 1 H-nya. Ingat itu ya sobat belajar ya. Karena sering ada yang mungkin jarang mengerjakan soal kimia, yang ditulis itu
Oh iya, dan juga jangan hanya dibayangkan, itu dia sobat belajar. Kalau dibayangkan jadi rancu jadinya. Makanya itulah pentingnya mengambil kertas dan pulpen itu seperti ini sobat belajar. Jadi jelas. Nah, dari sini kita lihat apakah ada yang mengalami reduksi atau oksidasi. Apa sih reduksi itu? Reduksi itu ketika bilangan oksidasinya turun sobat belajar di sisi reaktan dengan di sisi produk. Sementara kalau oksidasi, bilangan oksidasinya naik antara unsur yang sama atau atom yang sama di sisi reaktan dan di sisi produk. Oke, kita lihat di sini Ag. Ag yang pertama plus 1. Nah, pindah dia menjadi 2 plus. Nah, sobat belajar, ini kan mengalami kenaikan. Ini berarti dia mengalami oksidasi. Oke, nah kita cari apakah ada yang mengalami reduksi. Nah, ini tulis satuannya biar nggak membingungkan. O itu tadi nilainya min 2, H nilainya plus 1. Ternyata O tetap min 2 dan min 2. H tetap plus 1 dan plus 1. Jadi ini bukan redoks karena ok saja ini. Oksidasi saja. Walaupun dia sudah setara. Ag di kiri 1, H di kiri kanan juga 1. Hati-hati ya sobat belajar, ini menunjukkan bilangan oksidasi, bukan menunjukkan berapa jumlah Ag-nya. Jumlah Ag ditentukan oleh koefisien. Koefisien itu apa? Angka yang ada di depan sini. Nah, dalam matematika kan angka 1 itu bahkan tidak sunnah untuk ditulis sobat belajar. Kalau tidak ada apa-apa berarti ada angka 1. Ag-nya 1 dan di sisi kiri-kiri juga 1. Di sisi reaktan juga 1. Jadi yang ini hanya memenuhi syarat sudah mengalami penyerataan tapi bukan reaksi redoks. Karena reaksi redoks itu harus ada reduksinya, harus juga ada oksidasinya sobat belajar. Gitu ya. Nah, kita beralih sobat belajar ke yang berikutnya. Oke, kita lihat ClO minus. ClO minus berarti dia totalnya harus min 1. O itu berapa tadi? Min 2. Nah, O-nya min 2. Min 2 ditambah berapa? Supaya jadi negatif 1. Nah, untuk menghindari ada sobat belajar yang kurang abstrak, maka saya tulis di sini ya. Min 2 ditambah Cl itu sama dengan min 1. Oke. Kenapa Kenapa sama dengan min 1? Karena yaitu bilox totalnya adalah min 1. Maka Cl ini plus berapa supaya min 1? Maka Cl ini harganya plus 1. Dan yang ditulis adalah harga satuannya ya sobat belajar ya. Plus 1. Nah, selanjutnya Cl minus. Nah, ini otomatis ini. Min 1 sobat belajar. Nah, H-nya ya udah 1 juga di sini. H-nya plus 1 ya. Kenapa? Karena ada plus. Nah, sobat belajar, H2O, O-nya tadi min 2. Dan sama seperti ini, jangan hati-hati, jangan sekali-kali berpikir nilai H adalah plus 2. Itu jebakan Batman. Ini tetap plus 1. Kenapa? Karena yang ditulis adalah harga satuannya sobat belajar. Nah, sobat belajar, ini nih. Siapa tahu di sini ada yang kelas 11 atau ini dianggap kosong sobat belajar. Kenapa? Karena kan satuan di sini bilangan oksidasi totalnya kosong. Jadi untuk kasus-kasus dalam bentuk unsur seperti ini selalu bernilai 0. Cl2, F4. Kalau dalam bentuk unsur-unsur seperti itu, apalagi Br2, S5 atau apapun itu, otomatis 0 nilainya sobat belajar. Nah, selanjutnya kita lihat yuk, ada nggak yang mengalami perubahan. Nah, setelah kita cekidot sobat belajar, Cl di kiri plus 1, Cl di kanan 0. Berarti dia naik atau turun? Turun. Kalau turun berarti dia reduksi. Oke. Nah, Cl-nya ada 2 sobat belajar ternyata. Nah, min 1 ke 0 lagi. Nah, ini namanya reaksi konproporsionasi ketika zat yang dihasilkannya sama. Ini mengalami oksidasi. Nah, ini bisa masuk kategori redoks, tapi dia ngasih syarat yang sudah mengalami
penyetaraan. Yang B sebenarnya masuk kategori redox. Tapi apakah dia sudah setara? Kita cekidot. Cl di kiri ada 2. Satu dari ClO minus dan satu dari Cl minus. Yang kedua Cl2 di sini. Jadi ada 2 di sebelah reaktan, ada juga 2 di sebelah produk. Masuk PICO. Dia memenuhi syarat. Tapi bagaimana dengan nilai H-nya? Nilai H-nya, sobat belajar, di sisi reaktan hanya ada 1. Oke, sobat belajar. Dan di sisi kanan ada 2. Jadi dia belum mengalami penyetaraan, sobat belajar. Jadi yang pilihan B kurang tepat jadinya, sobat belajar. Bagaimana dengan yang C? Yuk kita cekidot lagi, sobat belajar. O-2. Karena O-nya ada 2, maka yang di kepala kita jadinya -4. Oke, maka -4 ditambah Mn sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Karena muatan totalnya harus sama dengan 0. Karena tidak ada bilangan oksidasi apa-apa yang tertulis di sini, sobat belajar. Maka Mn jadinya berapa? Mn nilainya menjadi +4, sobat belajar. Nah, di sini H+, ya udah nilainya berarti +1, bukan +4, sobat belajar. Ingat, yang ditulis adalah harga satuannya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan 2 Cl-. Nah, ini pun sama, karena dia udah Cl-, ya enak aja ini, sobat belajar, -1. Kecuali dia tulis 2 Cl2, nggak ada tanda minusnya, itu berarti 0, sobat belajar. Sama kasusnya seperti ini. Atau 2 Cl saja nggak ada minusnya, itu juga 0, sobat belajar, karena nggak ada muatan totalnya. Oke, nah ini kasus ini kan ada muatan Mn 12, 0 atau 12, ayo. Betul, 12, sobat belajar. Yang ini sama, ini -2, maka nilai hanya +1, ini nilainya kosong. Sekarang kita cekidot yang sama, kita lihat dari Mn dulu. Mn 4. Kita tarik ke Mn yang ada di kanan. Dari +4 ke +2, mengalami penurunan bilangan oksidasi, berarti dia mengalami reduksi, sobat belajar. Nah, selanjutnya kita cek lagi apakah ada yang mengalami perubahan. O-nya di -2 juga -2 tidak berubah. H-nya +1 dengan +1 tidak juga berubah. Cl minusnya, sobat belajar, ternyata Cl minusnya dari -1 berubah menjadi 0. Dari min ke 0, hati-hati ya, itu bukan turun, itu naik. Karena dari negatif menjadi 0. Maka ini adalah oksidasi. Berarti ini juga masuk kategori redox. Sekarang kita tinggal coba saja apakah dia sudah setara atau belum sesuai kemauan daripada si soal. Oke, sobat belajar, Mn di kiri 1, Mn di kanan 1 juga. Hati-hati, bukan 2, yang dilihat koefisiennya. Sekali lagi ya, sobat belajar ya, bukan bilangan oksidasinya. Makanya di situ harus agak lincah berpikirnya untuk menentukan jumlah molek atom atau unsurnya. Itu yang dilihat adalah koefisiennya, bukan biloxnya, sobat belajar ya. Selanjutnya O-nya di kiri ada 2, MnO2. Kita cekidot di kanan ada 2 juga. Loh, itu kan O-nya 1. Jangan lupa ada 2 di depan. Maka ini artinya 2 di depan ini milik semuanya. Jadi H di sini ada 4, O-nya jadi ada 2. Gitu cara bacanya, sobat belajar ya. Lalu bagaimana dengan H? H-nya ada 4 di kiri. Lalu bagaimana dengan di kanan? Sama, 4 juga. Kan tadi 2 ini milik semuanya. Jadi H yang tadinya 2 dikalikan 2 jadi 4, sobat belajar. Bagaimana dengan Cl? Cl di kiri ada 2, di kanan juga 2. Nah, sobat belajar, setiap atom atau unsur yang ada di kiri sudah cocok jumlahnya dengan setiap unsur dan atom yang ada di kanan. Berarti dia memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama kita sudah cekidot sebelumnya kalau dia adalah reaksi redoks karena mengalami reduksi dan mengalami oksidasi juga di saat yang sama, dan juga sudah mengalami penyetaraan. Maka inilah yang ternyata kita sedang cari jawabannya. Maka jawabannya adalah C, sobat belajar. Oke, sobat belajar. Oke lah, masa oke dong. Silakan difahami baik-baik sebelum di screenshot. Nanti boleh dicoba lagi sendiri ya di kertasnya.
5, silahkan di screenshot sobat. 4, 3, 2, 1, 0. Oke, sobat belajar, kita beralih ke soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2. Di antara reaksi-reaksi tersebut di bawah ini yang merupakan contoh reaksi redoks ya. Ini kurang lebih pengulangan dari soal yang sebelumnya, sobat belajar ya. Kalau kita ingin coba-coba satu-satu ya silahkan saja sobat belajar, kita random saja sobat belajar. Mana kira-kira yang ingin kita coba, tapi di sini dia nggak peduli ini sudah setara atau belum, dia cuma tanya mana sih yang redoks gitu. Yuk kita coba yang A ya sobat belajar. AG itu O-nya kan min 2. Oke. Ada 3 jadi dia min 6. N-nya itu AG ini plus 1. Argentum itu plus 1, biasanya AG itu plus. Nah N-nya berarti berapa? N-nya itu berarti plus 5 sobat belajar. Kenapa? Karena min 2 kali 3 min 6. Min 6 tambah 5 min 1, min 1 tambah 1 kosong. Kenapa harus kosong? Karena oksidasi totalnya harus sama dengan 0. Nah di kasus ini Cl-nya dari golongan 7 min 1, Na plus 1. Nah sekali lagi sobat belajar ingat, dari golongan 1A cenderung plus 1, bukan suatu kepastian tapi cenderung plus 1, golongan 2A plus 2, golongan 3A plus 3, golongan 4A bisa positif 4, bisa negatif 4, golongan 5A 3 minus, golongan 6A 2 minus, golongan 7A minus 1. Golongan 7A ya halogen, fluor, klor, brom, iod, astatin. Golongan 6A yang terkenal ya oksigen dan sulfur, dan terus ke bawahnya. Dari golongan N yang terkenal nitrogen dan fosfor. Dari golongan 4 yang biasanya diulang-ulang adalah karbon dan silikon. Dari golongan 3 ada boron dan aluminium. Dari golongan 2 ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium dan radium. Dari golongan 1A ya ada hidrogen. Kenapa itu hidrogen identik dengan plus 1 makanya. Terus litium, natrium atau sodium dalam bahasa Inggrisnya. Ada juga kalium atau potasium dalam bahasa Inggrisnya. Rubidium dan francium dan cesium sobat belajar ya. Sobat belajar AG tadi, nah sama karena Cl itu min 1, maka AG-nya juga plus 1. Na sama, NaNO3 di sini min 2, N-nya plus 5, Na-nya plus 1. Oke, jadinya min 6. Di kasus ini cari N-nya ya belakangan sobat belajar, Na-nya duluan. Na-nya plus 1. Nah, min 2 kali 3 min 6, min 6 plus 1 min 5, min 5 tambah 5 kosong. Kenapa harus sama dengan kosong? Karena dia kosong. Kalau sobat belajar perhatikan, antara AG di kiri dengan AG di kanan sama, N di kiri dengan N di kanan sama, O di kiri dan O di kanan sama, Na pun begitu, Cl pun begitu. Maka bisa dipastikan ini bukan sebuah reaksi redoks sobat belajar, karena tidak ada proses reduksi dan juga tidak ada proses oksidasi sobat belajar. Yuk kita cekidot yang B sobat belajar. I-nya min 1 karena dari golongan 7, K-nya plus 1 dengan total 0 ya sobat belajar ya. Yang jadi indikator adalah totalnya harus berapa, itu harus diikat benar-benar itu di kepala kita. Nah sobat belajar hati-hati di sini, jangan sekali-kali berani tulis min 1 walaupun Cl dari golongan 7. Kenapa? Lah karena dia dalam bentuk unsurnya, maka dia otomatis kosong. Kecuali ada bilangan oksidasi total yang berkata lain setelah angka ini. Tapi tidak ada kan, berarti 0 sobat belajar ya. Nah selanjutnya I2 juga 0 sobat belajar sama, walaupun dia dari golongan 7A. Kenapa di sini min 1?
Sedangkan di sini harganya 0, padahal dia sama-sama dari golongan 7, yaitu tadi, ini kan dalam bentuk molekul unsurnya, Sobat Belajar. Maka dia otomatis 0 ya, Sobat Belajar. Nah, di sini -1 dan +1. Selanjutnya mari kita cek, Sobat Belajar, yang K. K +1 dengan +1 tidak ada perubahan. I -1 ke 0. -1 ke 0. Naik atau turun? Nah, nggak fokus yang bilang turun. -1 ke 0 itu ya naik, karena kan dari min ke 0. Kalau ini matematika bilangan bulat, Sobat Belajar. Oke. Nah, ini artinya dia mengalami oksidasi. Selanjutnya kita lihat Cl-nya. Cl-nya dari 0 ke -1. Berarti dia turun, maka mengalami reduksi. Ada reduksi dan ada juga oksidasi. Maka inilah yang menjadi jawaban mana yang merupakan reaksi redoks, Sobat Belajar. Oke, dibikin gampang aja, Sobat Belajar. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, Sobat Belajar, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, Sobat Belajar. Ada 3Br2. Oke, saya tulis ulang di sini ya. 3Br2 dalam bentuk gas. Biasanya kalau yang bentuk halogen bentuk duplet seperti ini, biasanya gas ya, Sobat Belajar ya. Ditambah OH-A menjadi BBRO3 minus ditambah CBr minus ditambah DH2O. Ini biasanya bisa disimpulkan dia itu reaksi dalam suasana basah. Kenapa? Karena melibatkan OH-. Karena biasanya reaksi redoks itu bisa dalam suasana asam, bisa juga dalam suasana basah. Bagaimana cara mengenalinya? Ya kurang lebih seperti ini. Lihat, apakah dia melibatkan OH- atau melibatkan H+, Sobat Belajar ya. Nah, Sobat Belajar, sebenarnya di sini kita sudah dimudahkan karena dia sudah memberikan berapa 3Br2-nya di sini. Itu artinya jumlah Br di kiri sama dengan 6. Oke, Sobat Belajar, hati-hati, masih ada yang berpikir 2 atau 3. Oh, belum itu, Sobat Belajar. Masih jauh itu, harus banyak belajar lagi itu kalau masih berpikir 2 atau 3. Tapi semoga Sobat Belajar sudah hampir tidak ada yang berpikir seperti itu ya. Sobat Belajar, nah di sisi kanan kita punya ada B dan C yang sama-sama mengandung Br. Itu artinya kalau kita mau pakai shortcut, B dan C ini jumlahnya harus 6, Sobat Belajar. Maka kalau kita lihat dari option, ini kan B dan C, maka option E bisa kita musnahkan dalam pilihan kita. Karena sudah hampir tidak mungkin, Sobat Belajar. 2 dan 5. Begitu juga 6 dan 3. Tidak mungkin karena hasilnya jadi 9. Sementara total BR-nya harus 6. Ngerti ya, Sobat Belajar ya? Ada yang kelewat, diulang lagi deh. Oke, ulang lagi boleh. Sobat Belajar, di kiri kan BR-nya sudah 6. Sementara di sisi kanan kita punya B dan C yang sama-sama mengandung BR. Jadi logikanya B dan C itu kalau dijumlahkan jumlahnya harus 6. Nah, berdasarkan option kita ini, kan ini mewakili A, B, C, D. Berarti ini kan B dan C-nya. Nah, B dan C-nya kan kalau dijumlahkan harus 6. Karena untuk mencocoki jumlah BR di sebelah kiri. Nah, dia ternyata belum. Oke, kalau kita tawar-menawar dengan tukang sayur, wah belum sampai harganya. Atau ini kelebihan, nggak masuk. 6 tambah 3, 9. Nah, ini mungkin. Ini mungkin. Ini
mungkin juga Sobat Belajar. Oke, jadi kita punya 3 pilihan yang mungkin Sobat Belajar. Oke, jadi B-nya di sini bisa 15 atau bisa 51 Sobat Belajar ya. Nah, akan tetapi Sobat Belajar, kalau kita pilih B-nya itu 5, misalkan kita pilih B-nya 5, apa yang akan terjadi? Maka jumlah O dari BRO3 saja sudah otomatis 15. Dapat dari mana 15? Karena 5 dikali 3, otomatis 15. Sementara optionnya yang A semuanya lebih kecil daripada 15. Belum lagi kita masih punya O di sebelah sana. Maka minimal 16 A-nya. Oke, tetapi kita tidak ada yang pilihannya 16. Maka Sobat Belajar, option yang D bisa juga kita musnahkan Sobat Belajar. Gitu ya. Jadi ngerti nggak? Ulang lagi. Oke deh, ulang lagi. Kecepatan. Oke. Sobat Belajar, sebelumnya kan kita punya pilihan yang B-nya itu bisa jadi 1 atau bisa jadi 5, ya kan? Nah, yang 5 bolehlah kita coba ya. Kita coba 5 Sobat Belajar. Kalau kita ambil B-nya 5, kita fokus ke O-nya. O-nya jadi berapa nantinya? O-nya jadi 15. Kenapa jadi 15? Ya iya, karena kalau 5 bro, itu artinya BR-nya 5, O-nya 15. Gitu loh Sobat Belajar ya. Nah, kalau O-nya sudah 15, nah berarti kan di sana aja kita masih punya O lagi kan, minimal 1 ya kan? Minimal 1 berarti kalau kita ingin sama koefisien kiri dan koefisien kanan, maka nilai E ini, nilai A, sorry Sobat Belajar. Aduh, di bahasa Indonesia ya. Nilai A ini minimum harus 16 kalau kita taruh angka 5 di sini. Gitu loh Sobat Belajar. Oke dong, masa enggak? Oke. Nah, itu sementara lihat di optionnya maksimumnya cuma 6. Jadi pilihan yang D yang menempatkan B5 itu bisa kita musnahkan Sobat Belajar. Oke. Jadi yang mungkin tersisa hanya C dan E gitu loh. Biar kita sebenarnya ini kok sepertinya ribet ya. Enggak, ini kalau yang udah biasa ini cepet banget justru Sobat Belajar. Saya hanya mencoba mengajarkannya pelan-pelan saja. Buat yang udah ahli mungkin agak membosankan ini Sobat Belajar. Sobat Belajar, jadi yang mungkin adalah 1 dan 5. Jadi ini bisa kita hapus karena yang 5 itu hampir mustahil. Maka di sini 1, di sini 5. Nah, Sobat Belajar, kalau di sini 1 berarti kemungkinan yang pertama O-nya itu di sini 3, O-nya 3. Lalu dari sini kita masih nggak tahu berapa ya Sobat Belajar ya. Nah, tapi ada hak yang minimal 2 Sobat Belajar. Nah, kita misalkan jadi bisa jadi 4. Minimalnya 4, masuk sebenarnya yang E. Tapi apa yang membuat jawabannya pasti antara C dan E adalah, yuk Sobat Belajar, misalkan Sobat Belajar mau ambil D-nya 3. Kita ambil D-nya 3 ya. Oke Sobat Belajar, O-nya 3 berarti nanti kalau D-nya sama dengan 3, maka di sini kan 3H2O. Di sini tadi di sini 1BR3. Halo. Ditambah 5BR minus. Oke Sobat Belajar, kita masukkan yuk. O-nya di sini 3. Dari sana juga O-nya 3. Berarti berapa Sobat Belajar? 6. Maka nanti di sini A-nya otomatis menjadi 6. Berarti A-nya sama dengan 6. Ternyata masuk Sobat Belajar kalau kita pilih option C. Tapi kita coba kalau kita paksakan D-nya 2. Oke, kita paksakan D-nya 2. 3BR2 ditambah
OH minus menjadi, nah tadi kan B-nya kita sudah sepakat 1 ya. 1 BrO3 minus ditambah 5 Br minus ditambah 2H2O. Nah, sobat belajar, kalau di sini 2, ini saja sudah berarti O-nya 3 ditambah 2O. Berarti di sini harus 5 sobat belajar, bukan 4 sobat belajar. Maka itulah yang membuat jawaban E tidak masuk sobat belajar ya. Nah, sobat belajar, dalam sebuah reaksi redoks yang harus, oke, tadi kita sudah dapat ya C. Nah, kenapa tadi yang E nggak mungkin? Karena kalau kita paksakan D-nya 2, maka nilai A-nya ini minimal, bukannya minimal, tapi memang harus 5 agar setara. Nah, sobat belajar, sebelum kita beralih sobat belajar, nah, di dalam sebuah reaksi redoks, selain setara kiri dan kanan secara koefisien, jumlah total bilox di kiri juga harus sama, sobat belajar, dengan jumlah total bilox di kanan. Nah, sobat belajar, tadi kan kita sudah sepakat yang ini adalah, oke, kita hapus ya. Jawaban yang sudah kita pilih tadi A-nya adalah 6. Lalu ini 1, ini 5, dan ini 3. Oke, berdasarkan option. Yuk kita cek hidot. Oke, ini kan 0, kalau tidak ada apa-apa 0 kan. 3 kali 0, 0. Bilox totalnya. Nah ini 6, biloxnya min 1. 6 kali min 1 berarti min 6. 0 dengan min 6, ini bilox total di sebelah kiri berarti 6 minus atau min 6 sobat belajar ya. Nah di sisi kanan sobat belajar kita cek hidot lagi. Ini 1 kali 1 min 1. Hati-hati, ini bukan 3 minus, ini BrO3 minus. Oke. Nah ini 5 kali min 1 min 5. Nah ini 3 kali 0 berarti 0. Min 1 dengan min 5 hasilnya adalah min 6. Cocok sobat belajar, 6 minus dan 6 minus atau min 6 dengan min 6. Oke, jadi dalam sebuah reaksi redoks tidak hanya setara koefisien tetapi juga bilox totalnya di akhir reaksi itu juga harus sama sobat belajar. Oke, hati-hati di bagian itu. Oke sobat belajar, silakan. 5 4 3 2 1. Oke. Ini ada soal yang bagus. Membahas reaksi redoks tidak ada option. Jadi kita nggak bisa coba-coba sobat belajar ya. Nah, bagaimanakah nilai koefisien E, B, C, D, dan E dan F? Oh, ini kayaknya D nih. D, E, F ya, salah ini, D, E, F gitu ya sobat belajar. Nah sobat belajar, yang harus dilakukan terlebih dahulu mengenali siapa yang mengalami reduksi, siapa yang mengalami oksidasi untuk kita pisahkan sobat belajar. Kita lihat yuk, MnO nya min 2 dikali 4 min 8, maka agar totalnya min 1, ingat min 1 ini menunjukkan totalnya, maka Mn nya haruslah plus 7 sobat belajar. Ngerti nggak kenapa harus plus 7? Karena min 2 kali 4 min 8. Min 8 tambah 7 min 1. Yang ditulis adalah harga satuannya sobat belajar. O2. As O2 nya pangkat 0 maka min 2 kali 2 min 4. Min 4 tambah berapa supaya jadi 0? Maka plus 4. Jangan sekali-kali berpikir plus 4 tambah min 2 kan plus 2, bukan 0. Ya karena kan min 2-nya ini ada 2. Karena yang kita tulis di sini adalah harga satuannya. Gitu loh sobat belajar ya. Nah di sini sama min 2 dan plus 1. Mn plus 2 berarti dia otomatis plus 2. SO4 2 minus. O-nya min 2. Nah min 2 kali 4 min 8. S-nya berapa? Berarti S-nya plus 6. Ini hanya plus 1. Mari kita lihat siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi. Sepertinya kita sudah bisa melihat Mn mengalami reduksi. Lalu S
kita bisa lihat juga S mengalami oksidasi. Nah, biasanya ini kita pisahkan. Yang pertama MnO4 minus menjadi Mn2 plus. Oke, dari yang tadi plus 7 menjadi plus 2. Oke, sobat belajar, ini kan berarti mengalami gap elektron sebanyak 5 elektron ya sobat belajar ya. Sementara yang mengalami oksidasi tadi SO2 menjadi SO4 2 minus. Ini untuk yang mengalami apa tadi? Reduksi ya. Ini yang mengalami reduksi, ini yang mengalami oksidasi. Oke. Dari mulai plus 4 ke menjadi plus 6. Oke sobat belajar, berarti dia mengalami perubahan 2 elektron. Nah sobat belajar, ini seperti mencari KPK-nya agar setara, maka KPK-nya ada di 10 kan, maka yang atas itu berarti agar setara, kita kalikan 2 sobat belajar, yang bawah kita kalikan 5. Jadi nanti hasilnya adalah 2 MnO4 minus menjadi 2 Mn2 plus. Begitu juga dengan SO2 dikali 5 menjadi 5 SO2 menjadi 5 SO4 2 minus. Ada loncatan takutnya sobat belajar. Kenapa yang satu dikali 2, yang satu dikali 5? Karena yang satu mengalami perubahan 5 elektron, yang satu mengalami 2 elektron. Agar mereka mengalami penyetaraan, maka kita cari KPK-nya adalah 10 ya kan. Berarti yang 5 elektron ini harus kita kali 2, yang 2 elektron kita kali 5. Gitu sobat belajar ya. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya kita rearrangement ulang. Berarti ada 2 MnO4 2 minus ditambah 5 SO2 itu nantinya akan menjadi 2 Mn plus ditambah 5 SO4 2 minus. Loh, kalau H2O sama H plusnya kemana? Nah, sobat belajar, ini sebenarnya awalnya ya ini. Nah, barulah sekarang karena dia bilang dalam habis karena dia seperti dalam mengalami suasana asam, sobat belajar, berarti yang pertama kita lakukan adalah dengan menambahkan H+, tapi sebelum menambahkan H+, kita cek dulu sobat belajar di sini berapa redox totalnya. 2 kali min 1 min 2. Di sini SO2 0 kan? Kosong. Di sini plus 4. Nah, sobat belajar, di sini 5 kali min 2 min 10. Sobat belajar, plus 4 dengan min 10 berapa? Plus 4 dengan min 10 min 6. Sementara di sini kita punya min 2. Agar balance kiri dan kanan, maka karena kita suasananya asam pasti tambah H+ kan? Berapa H+? Agar min 6 ini menjadi min 2, maka tambah 4H+. Kenapa? Karena agar menjadi plus 4. Min 6 tambah 4 kan? Min 2. Cocok gak sobat belajar? Oke, ngerti ya jadinya ya sobat belajar ya. Dari mana munculnya 4H+ ini? Karena sebelumnya kan 4H+-nya nggak ada. Nah, di sini ada min 2, di sana ada plus, di sini ada min 6. Maka min 6 ini supaya jadi min 2, maka harus ditambah berapa plus? Maka tambah 4 plus. Gitu sobat belajar. Oke. Nah, sobat belajar, selanjutnya barulah kita tambahkan dengan H2O. Karena kenapa? Karena di kiri kita nggak punya H, di kanan kita punya H. Atau kita lihat dari O-nya juga bisa. O di kiri berapa? O di kiri kita punya 8O ditambah 10. Sementara di sini kita punya 20O. O-nya yang kita lihat ya. Di sini berarti baru 18O. Di sini kita punya 20O. Nah, biasanya O itu ditutupi dengan menambahkan H2O. Tapi berapa H2O? Kalau 1 H2O, maka tidak balance, berarti baru 19O. Nah, maka kita perlu 2
H2O. Karena 8 tambah 10, 18, tambah 2 lagi jadi 20. Cocok. Dan sobat belajar kita lihat H plusnya atau H-nya juga kiri dan kanan menjadi balance sobat belajar. Oke, 2H2O berarti H-nya 4, di kanan juga 4. Sekarang coba kita cek nilai total bilangan oksidasi di kiri dan di kanan. Di kiri min 2 karena H2O bernilai 0. Di kanan juga min 6 tambah 4 min 2. Inilah yang dimaksud. Jadi pada akhirnya berapakah nilai A, B, C, D, E, dan F? Jadi A-nya 2, B-nya 5, C-nya 2, D-nya 2, E-nya 5, F-nya 4. Sobat belajar. Jadi inilah jawabannya sobat belajar ya. 2, 5, 2, 2, 5, dan 4. Oke sobat belajar, sulit? Belum, biasa aja. Hati-hati ya sobat belajar. Kalau dalam suasana asam ditambahkan H+, kalau dalam suasana basa ditambahkan OH minus sobat belajar. Oke, silahkan diperhatikan baris demi baris sebelum di screenshot. Silahkan sobat belajar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke sobat belajar, tidak ada yang sulit dalam dunia ini. Yang ada hanyalah sobat belajar sering bertemu hal sulit tersebut atau tidak sebelumnya, dan apakah sobat belajar sudah sering menjinakkan hal sulit tersebut atau tidak sebelumnya. Semoga hal itu yang bisa kita ambil pelajaran dari mempelajari redox kali ini sobat belajar. Oke, nah sekian untuk pertemuan kali ini sobat belajar. Makanya jangan, kalau merasa live classes ini bermanfaat, pantengin terus live classes ini sobat belajar. Oke, sopo-sopo mangane loro ngakune siji, matine jadi memedi. Sopo-sopo yang ingin lebih pintar lagi, pantengin terus live classes ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum. Kebun. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!